Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat doa langit yang dirahmati Allah, pernahkah kita merasa doa-doa kita belum juga dikabulkan? Kita telah menangis dalam sujud, memohon dengan sepenuh hati. Namun jawaban dari Allah seakan belum datang. Mengapa? Apa yang sebenarnya menjadi penghalang antara doa dan pengabulannya? Hari ini, kita akan menyelami lebih dalam. Apa saja penyebab doa tidak terkabul? Menurut pandangan Islam, pertama berdoa dengan tergesa-gesa dan tidak sabar. Rasulullah SAW bersabda, doa salah seorang dari kalian akan dikabulkan selama ia tidak tergesa-gesa. Ia berkata, aku telah berdoa, namun belum dikabulkan. Hadis, riwayat Bukhari dan Muslim. Tergesa-gesa dalam berdoa mencerminkan kurangnya keyakinan dan kesabaran. Allah sangat mencintai hamba yang sabar dan yakin akan janjinya. Janganlah kita seperti orang yang cepat menyerah. Bisa jadi, doa kita sedang dalam perjalanan dikabulkan. Allah tahu waktu terbaik untuk memberi. Contoh, seseorang telah berdoa bertahan-tahan agar mendapatkan pekerjaan yang layak. Namun Allah baru memberinya pekerjaan itu setelah dia belajar banyak hal dulu, memperbaiki ibadah, dan menjadi lebih sabar. Kedua, tidak menerapkan adab berdoa. Berdoa bukan sekadar mengucap permintaan. Ada adab yang mesti dijaga. Di antaranya, menghadap kiblat, mengangkat tangan, memulai dengan pujian kepada Allah, sholawat kepada Nabi, merendahkan suara antara bisikan dan lantang, meminta dengan rendah hati dan penuh harap. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, berdoalah kepada Tuhanmu dengan rendah hati dan suara yang lembut. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Al-Quran Surah Al-A'raf 55. Contoh, seorang hamba yang berdoa tanpa memperhatikan adab seperti berdoa sambil main ponsel, tidak fokus, atau bahkan dengan hati yang lalai bisa menjadi sebab doanya tertahan. Ketiga, melakukan perbuatan yang tidak disukai Allah. Dosa dan maksiat adalah penghalang terbesar antara doa dan ijabah. Allah tidak akan menerima doa dari hati yang kotor oleh kesombongan, kedengkian, atau perbuatan syirik. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah itu baik dan tidak menerima kecuali yang baik. Hadis, riwayat Muslim. Contoh, seseorang meminta kemudahan rezeki, namun dalam kesehariannya masih sering berbuat zalim pada orang tua, menyakiti pasangan, dan lalai dari sholat. Bagaimana mungkin doa itu dikabulkan jika ia sendiri belum memperbaiki dirinya? Keempat, jarang berbuat kebaikan kepada sesama. Kebaikan membuka pintu langit. Banyak riwayat yang menyebutkan bahwa sedekah, membantu orang lain, dan memberi manfaat kepada sesama mempercepat terkabulnya doa. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang melapangkan satu kesulitan dunia dari seorang mukmin, maka Allah akan melapangkan satu kesulitan dari dirinya pada hari kiamat. Hadis, riwayat Muslim. Contoh, ada orang yang setiap hari membantu tetangganya yang kesulitan, memberi anak yatim, dan menyumbang meski sedikit. Tanpa disangka, doa-doanya terkabul. Kelima, tidak bersyukur atas nikmat Allah. Allah menyatakan dalam Al-Quran, jika kalian bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmatku untuk kalian. Tetapi jika kalian kufur, maka azabku sangat pedih. Al-Quran Surah Ibrahim 7. Bersyukur adalah magnet rezeki dan jawaban doa. Banyak orang berdoa ingin lebih, tapi lupa bersyukur atas apa yang sudah dimiliki. Padahal, syukur adalah bentuk pengakuan kita atas karunia Allah. Contoh, seseorang mengeluh tidak punya mobil, padahal Allah telah memberinya motor yang cukup untuk bekerja dan tubuh yang sehat. Ketika dia mulai bersyukur dan menggunakan nikmatnya untuk kebaikan, Allah bukakan jalan tak disangka-sangka. Keenam, tidak menjalankan kewajiban agama. Bagaimana doa akan dikabulkan jika kita sendiri masih meninggalkan kewajiban kepada Allah, sholat 5 waktu, puasa, menunaikan zakat ini, semua bukan sekadar rutinitas, melainkan jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Sesungguhnya orang yang paling dekat dengan Allah adalah yang paling taat dalam ibadahnya. Contoh, seorang pria memohon jodoh yang solehah,
tapi dia sendiri tidak pernah sholat, masih berbuat maksiat, dan tidak memperbaiki akhlaknya. Doa yang tulus harus dibarengi dengan usaha memperbaiki kewajiban. Ketujuh, mengonsumsi makanan haram. Makanan yang haram baik dari segi zat maupun cara memperolehnya dapat menjadi penghalang besar bagi doa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seorang laki-laki yang melakukan perjalanan panjang, kusut dan berdebu, dia menadahkan tangannya ke langit seraya berkata, "Wahai Tuhanku, wahai Tuhanku," padahal makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan dia dikenyangkan dengan makanan haram. Maka, bagaimana mungkin doanya dikabulkan? Hadis riwayat Muslim. Contoh, seseorang bekerja di tempat riba atau dengan cara menipu. Meski ia rajin berdoa, tetapi jika rezekinya haram, doanya bisa terhalang. Kedelapan, Allah lebih tahu yang terbaik. Terkadang, Allah tidak langsung mengabulkan doa kita karena ada kebaikan yang belum kita lihat. Bahkan, bisa jadi doa itu dikabulkan dalam bentuk yang berbeda atau waktu yang lebih tepat. Allah berfirman, boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal itu baik bagimu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu buruk bagimu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. Al-Quran, Surah Al-Baqarah 216. Contoh, seseorang memohon agar bisa menikah dengan orang yang ia cintai. Namun, ternyata hubungannya kandas. Bertahun kemudian, dia bertemu pasangan yang jauh lebih baik dan membuatnya lebih taat. Kesembilan, hati yang lalai dari Allah, ini adalah penghalang yang sangat halus, tapi besar dampaknya. Hati yang lalai, tidak khusyuk, dan tidak hadir saat berdoa, akan membuat doa itu hampa. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah tidak akan mengabulkan doa dari hati yang lalai dan tidak bersungguh-sungguh. Hadis riwayat Tirmidzi. Contoh, seseorang berdoa hanya karena rutinitas, tanpa rasa, tanpa harapan tulus. Ia membaca doa sambil sibuk dengan hal dunia, pikirannya kemana-mana. Maka bagaimana mungkin doa itu mengetuk pintu langit? Sahabat Muslim, jangan pernah berhenti berdoa, tetapi mari kita muhasabah diri. Mungkin Allah belum kabulkan, karena kita masih perlu memperbaiki niat, hati, atau amal kita. Jangan jadikan doa sebagai alat untuk menuntut, tapi jadikan ia sebagai jembatan untuk semakin dekat dengan Sang Maha Pemberi. Allah Maha Baik. Tak ada satupun doa yang sia-sia. Bisa jadi, Allah simpan untuk waktu yang lebih indah, atau bahkan, Dia menggantinya dengan sesuatu yang lebih mulia, di dunia maupun di akhirat. Mari kita perbaiki hati, bersihkan lisan, luruskan niat, dan jangan lupa, teruslah berdoa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.